Halo Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya di bulan Maret ini? Bapak Ibu, cepat sekali ya, tidak terasa waktu berlalu, kita sudah ada di bulan Maret 2022. Kemarin kita merayakan Rabu Abu dan sekarang ini kita masuk di dalam masa-masa persiapan untuk Prapaskah pertama. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh luar biasa, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan telah terus menemani kami melalui minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sekarang kami berada di bulan Maret 2022. Kami senang bahwa hidup kami tidak berjalan begitu saja, tetapi hidup kami ini ada dasar dan ada tujuannya. Dasar adalah Tuhan dan tujuan juga adalah Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang harus kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai ayat 34. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin dari bacaan ini yang menurut saya sangat menarik. Poin yang pertama adalah sikap Musa terhadap Tuhan. Bapak Ibu, Musa ini menurut saya bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Dia selain keturunan orang Yahudi dan kemudian sudah direncanakan untuk dipilih oleh Allah, maka sejak dari kecil saja ketika Musa lahir, Tuhan Allah sudah berbuat dengan perbuatan yang begitu besar dan ajaib. Selain itu, Musa ini pangeran Mesir, Bapak Ibu, sempat menjadi pangeran Mesir. Dan jadi pangeran Mesir itu bukan sekedar status pangeran, tetapi pendidikan yang di dalam pendidikan ini ada keterampilan berperang, keterampilan atau ilmu pengetahuan. Itu semua ada pada dirinya. Jadi dalam diri Musa ini terlalu banyak potensi dan kekuatan yang bagus. Salah satu potensinya adalah potensi membangun. Nampaknya dia juga ahli arsitek ya. Ahli di bidang arsitektur. Tapi dia sangat rendah hati. Kenapa saya katakan begitu? Terbukti Bapak Ibu Saudara. Begitu suara Allah datang kepadanya, di dalam suara itu Allah memperkenalkan diri bahwa ia adalah Allah nenek moyang dari Musa, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dikatakan Musa begitu gemetarnya. Aduh, punya rasa hormat yang luar biasa kepada Allah. Baru dengar suara, Bapak Ibu Saudara, rasa hormatnya tinggi sekali. Saya mengevaluasi Bapak Ibu, apakah kita ini di dalam diri kita maupun melalui ekspresi-ekspresi kita, dari dalam hati kita itu kita punya rasa hormat nggak kepada Tuhan Allah? Gitu ya. Salah satu wujud sederhana saja Bapak Ibu, ketika firman itu dibacakan, baik dibacakan di mimbar, atau dibacakan dalam persekutuan, atau juga di renungan harian, kita tuh punya rasa hormat gak mendengarkan firman itu?
Jadi bukan mendengarkan si pendeta yang baca atau siapa yang baca, tapi bahwa ini tuh firman Tuhan yang berfirman, suara Tuhan begitu. Nah, marilah kita belajar dari seorang yang hebat ini Bapak Ibu. Sudah sangat hebat saja, rendah hatinya luar biasa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengutus. Karena itu di dalam firman mengatakan bahwa aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus dari tanah Mesir, ke tanah Mesir. Jadi Tuhan mengutus Musa. Tuhan memakai Musa untuk Tuhan jadi alat di tangan Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Tuhan. Jadi yang kedua poinnya adalah utusan. Tuhan mengutus. Bapak Ibu Saudara, panggilan kita untuk mengenal Tuhan Yesus dan menikmati karya keselamatan di dalam Kristus, bersamaan dengan itu juga panggilan pengutusan. Tuhan mengutus kita untuk mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa adalah untuk melepaskan bangsa Israel dari penderitaan mereka. Karena apa? Karena Allah tidak pernah cuek terhadap penderitaan orang lain, Allah tidak pernah cuek terhadap penderitaan umat. Allah selalu memberikan telinga hatinya kepada umat yang berkeluh kesah, yang datang kepadanya, yang berteriak minta tolong. Nah, karena itu Allah bertindak mengutus Musa. Dan bisa saja Tuhan Allah juga mengutus kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Allah mendengar keluh kesah, derita, tangisan, teriakan, permohonan pertolongan dari orang lain. Bisa saja Tuhan mengutus kita, karena itu kita perlu melatih kepekaan-kepekaan kita. Dengarkan ketika orang berkeluh kesah, dengarkan ketika firman disampaikan, peka terhadap segala sesuatu di sekitar kita. Bapak Ibu mengutus kita untuk menolong orang itu tidak harus bicara tentang materi, Bapak Ibu. Bisa saja sangat sederhana bicara tentang bagaimana kita berdoa untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, yang Tuhan utus kita untuk menolong ia dalam hal turut mendoakannya, membawa penderitaannya melalui doa kepada Tuhan. Sangat simpel kan Bapak Ibu? Dan yang ketiga adalah Tuhan Allah tidak pernah anggap remeh keluh kesah, mengabaikan penderitaan umat manusia. Dengan demikian berarti juga pesan kepada kita bahwa Tuhan Allah senantiasa memperhatikan kita. Setiap kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan, berkeluh kesah, menangisi persoalan-persoalan kita. Entah itu persoalan rumah tangga anak-anak kita, entah itu persoalan pergumulan anak-anak kita, atau pergumulan cucu kita, siapapun Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan asalkan kita datang kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hormat pada Tuhan, siap untuk diutus, punya kepekaan, lalu jangan pernah sungkan-sungkan datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memperhatikan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih Engkau memperhatikan setiap orang yang berkeluh kesah. Engkau juga mengutus anak-anak-Mu tertentu untuk menolong orang-orang yang menderita. Dengan demikian Engkau Allah yang sangat luar biasa, yang memperhatikan kami, yang peduli kepada kami, yang tidak tinggal diam kepada kami. Biarlah di dalam diri kami ini ada rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.